Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya sedang ditemani lagi oleh sahabat kita yaitu Kiki Takao, seorang seniman Minang. Mantap. Mantap. Kegiatan gini, Ki? Biasalah, Ada. kadang gue mengalih ya. Ngale. Seniman Minang ternyata ngale. Mengalih senang. Kalian Kalau juga. kalau orang Minang biasanya ngale memakan, jamu, Jamu, plastik, in, kain, sepatu. sudahlah lah. Oke, kita balik ke sejarah Minang. Sekarang kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan tua di Minangkabau. Nah, Kiki kecil kabar tanya kawan. Ada ya pertanyaan bocah kan. Sebelum Minangkabau itu negara apa? Nah, itu pertanyaan ini banyak yang ditanyakan sama orang-orang. Sebelum Minangkabau itu namanya apa? Jadi begini, Minangkabau yang kita dengar dari Tambo, kalau Minangkabau itu dari sejarah Adu Kerbau Kerajaan Majapahit. Waktu itu pada masa itu masih Kerajaan Singosari. Nah, Adu Kerbau dan Kerbau orang Minang itu menang katanya. Padahal jauh sebelum itu, sebelum nama Minangkabau itu ada namanya di peradaban awal itu Minangatampuan. Itu sebuah kerajaanKah atau apakah? Nah, itu. Ya, Oke. Jadi Alminangatampuan atau Alminangakambua, Alminangakabwa atau Alminangatambua. Jadi itu sampai gini masih diperdebatkan keberadaan kerajaan Minangatampuan. Jadi rumornya kerajaan Minangatampuan dulu jadi di sekolah seorang pendiri dari kerajaan Sriwijaya berasal. Jadi ada juga yang menyebut Minangatampuan itu dari Komering Ilir, ada juga yang menyebut dari Batanghari dan sebagainya macam. Nah, jadi begini, apakah Minangatampuan itu dan di mana letaknya? Oke, saya akan beritahu kepada Anda semua. Ini menurut penelitian. Yang jelas Minangatampuan itu adalah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, jangan lupa di share kalau ini bermanfaat buat kita semua. Ini dia slide Minangatampuan berada di mana dan bagaimana sejarahnya. Apakah kerajaan Sriwijaya, apakah Palembang, apakah Minangkabau, apakah yang lain-lain. Ini dia. Minangatampuan merupakan kerajaan tua yang telah ada pada tahun 645. Berita tentang keberadaannya didapat dari buku Tiang Hui Yao yang disusun oleh Wang Peu pada tahun 961 masa dinasti Tang, di mana Minanga mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 645 untuk pertama kalinya. Selain itu, nama Minanga juga muncul pada prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 682. Minangatampuan selanjutnya tetap menjadi daerah kerajaan setelah ibu kotanya telah berpindah. Berita tentang kerajaan Minanga ini juga disebut dalam catatan perjalanan pendeta Itsing atau Icing, dalam bahasa Pinyin Yijing, pada tahun 634 sampai 713, identik dengan kerajaan ini. Selain dari berita buku Tiang Hui Yao, dari buku Se Fu Yuan Kui pada masa dinasti Song yang dibuat atas dasar sejarah lama oleh Wang Qinzhou dan Yang Yi antara tahun 1005 dan 1013 juga menceritakan adanya utusan dari kerajaan ini datang ke Tiongkok antara tahun 644 dan 645. Pada masa dinasti Yuan dan dinasti Ming, kata Malayu disebutkan sering dalam sejarah Tiongkok untuk merujuk kepada suatu bangsa dari laut selatan dengan ejaan yang berbeda akibat perubahan dinasti. Dalam buku Siapa Menabur Angin, istilah orang dahulu menyebut mereka berlayar adalah dengan istilah Malaju yang memiliki makna sama dengan Melayu atau identik dengan menjalankan perahu mereka dengan laju-laju atau cepat-cepat. Sebab mereka terkenal sebagai bangsa maritim yang sangat handal dan kuat. Menurut prasasti Kedukan Bukit berangka tahun 605 Saka atau 683 Masehi, menceritakan seorang raja bergelar Dapunta yang melakukan perjalanan suci dengan naik perahu. Ia berangkat dari Minangatampuan dengan membawa satu armada dengan kekuatan 20.000 bala tentara menuju ke Matacap dan menaklukkan beberapa daerah.
Beberapa prasasti lain yang ditemui juga menceritakan Sidayatra dan penaklukan wilayah sekitar oleh Dapun Tahyang, yaitu prasasti yang ditemukan di kota Kapur di Pulau Bangka 686 Masehi, Karangbrahi di Jambi, Hulu pada tahun 686 Masehi, dan Palas Pasemah di selatan Lampung, semua menceritakan peristiwa yang sama. Dari keterangan prasasti-prasasti ini dapat disimpulkan bahwa Dapun Tahyang mendirikan kerajaan Sriwijaya setelah mengalahkan musuh-musuhnya di Jambi, Palembang, selatan Lampung, dan Pulau Bangka, dan bahkan melancarkan serangan ke bumi Jawa yang mungkin menyebabkan keruntuhan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Minangantampuan yang berada di pedalaman ke daerah yang strategis di tepi laut. Di manakah lokasi Minangantampuan itu? Ada beberapa pendapat sejarawan mengenai lokasi Minangantampuan. Purbacaraka dan Sukmono berpendapat bahwa Minanga terletak di hulu Sungai Kampar, tepatnya di pertemuan Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Purbacaraka juga mengatakan bahwa kata Minangantampuan merupakan nama lama dari Minangkabau. Dr. Bucari mengemukakan bahwa Minanga berada di hulu Batang Kuantan, sedangkan Slamet Mulyana mengatakan bahwa Minanga berada di hulu Sungai Batanghari. Sebagian ahli ada yang menduga bahwa dua sungai besar itu adalah Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Namun bila yang dimaksud adalah Sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan, maka kemungkinan besar daerah tersebut ada di sekitar Muara Takus. Menurut hasil penelitian dan kajian bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia MSI, Luhak 50 Kota Yulfian Azrial dan kawan-kawan pada tahun 2003, Minangantampuan bisa saja bukanlah dimaksudkan sebagai pertemuan antara dua sungai besar secara fisik. Karena pertemuan sungai secara fisik tentu lebih lazim disebut sebagai muara, bukannya Minanga. Tetapi Minangantampuan justru bisa saja menunjukkan suatu daerah atau kawasan yang menjadi tempat pertemuan masyarakat dari dua sungai besar. Hal ini karena jalan raya utama masyarakat kita pada zaman dahulu adalah sungai. Maka kalau kita lihat dari peta, dua sungai besar itu di kawasan Pulau Sumatera bagian tengah ini hanya satu, yaitu daerah yang terdapat antara hulu Sungai Kampar dengan Batang Sinamar di daerah Kuantan, Indragiri. Kawasan ini berbeda antara Maek dan Mungka, tepatnya yaitu di Bukit Batu Bulan di Nagari Talang Maua. Daerah ini juga berada tepat tidak jauh dari garis Katulistiwa. Kemudian kalau ditinjau dari asal-usul katanya, menurut bahasa Tamil, maka kata talang itu berasal dari kata ta yang berarti besar dan lang adalah bandar. Jadi talang artinya bandar besar. Keberadaan Bukit Batu Bulan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Satu sisinya turun di Batang Kampar di Maek, sedangkan sisi yang lain turun di Batang Sinamar yang kehilirnya dikenal juga sebagai Batang Kuantan atau Sungai Indragiri. Di atas bukit ini terdapat beberapa situs yang merupakan bekas pusat perdagangan besar seperti Ranah Pokan Akad, Ranah Pokan Selasa, Ranah Pokan Komik, Ranah Pokan Jumat, dan Ranah Pokan Sabtu. Tempat ini jelas pernah mempertemukan pedagang yang naik dari dua sungai besar, yaitu naik lewat Batang Kampar dan yang naik dari Batang Kuantan Indragiri. Namun untuk memastikan hal ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Dari semua ini yang pasti tidak ada satupun dari pendapat para ahli mengatakan kalau Minangantampuan berada di Palembang atau Sumatera Selatan. Nah itu Ki. Iya. Jadi Minangantampuan itu banyak yang menyebutnya sebagai nama Minangkabau sebelumnya. Nah, jadi Minangantampuan itu banyak namanya itu sebelum ada kerajaan Kandis. Jadi banyak sampai gini masih banyak perlu penelitian sampai gini awak alun tahu apa itu Minangantampuan yang sebenarnya kan. Berarti dimasukin kok masih dalam penelitian Masih juga? banyak penelitian. Jadi orang Palembang menyebut Minangantampuan itu berada di daerah Sumatera Selatan. Nah, orang Jambi pun seperti itu. Jambi ya pokoknya sampai ke Raja Tarumanegara. Jadi perjalanan Dapun Tahyang itu dari Minangantampuan dengan membawa 20.000 tentara dan perbekalan lengkap untuk ekspedisi, untuk ekspansi militer dan menguasai seluruh Nusantara waktu itu kan. Nah, Dapun Tahyang ini bertolak dari Minangantampuan menuju selatan dengan 20.000 tentaranya. Jadi kalau logikanya, kalau menurut awak menuju selatan dari Minangantampuan. Tapi kalau Minangantampuan itu sendiri letaknya di
di daerah Palembang, dia kan mendirikan kerajaan Sriwijaya ataupun Dayang. Kalau nyo berada di Palembang waktu itu, kalau Minangkabau kau berada di Palembang, berarti Dapun Dayang kau berjalan menuju Palembang mendirikan kerajaan Sriwijaya. Kan unik, aneh kan? Iya, nih. Nah, yang jelas dari berbagai sumber yang tadilah diceritakan di video, bahwasanya tidak ada satupun yang membuktikan kalau Minangkabau ini berasal adanya di daerah Palembang atau di daerah Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya saya tidak tahu, saya tidak juga menyebutkan kalau Minangkabau ini adalah Minangkabau, tapi ini menurut penelitian-penelitian saja sampai sekarang belum terpecahkan. Yang jelas bukan di Hogan, bukan di Kombring. Nah, karena tidak sesuai dengan logika-logika para profesor dan penelitian-penelitian. Jadi bertolak dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi tempatnya sama. Nah, ini agak aneh. Oke, terima kasih. Maafkan jika ada kesalahan kata-kata. Bersama saya Davan Mulifah dan Kayak kita kau. majulah Minangkabau, majulah Indonesia selalu di Mulifah Channel.